Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 189. Mari kita periksa. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita periksa. 3. Transformasi bangun-bangun geometri. Nah, ini soalnya ada satu, tetapi dia beranak menjadi 3 soal di sini. Gak apa-apa, kita kerjakan semuanya. Kita melipat persegi beberapa kali menjadi 2 bagian dan membuat garis-garis lipat seperti pada gambar di samping kanan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Oke, jadi kita lihat dulu. Tadinya A, B, C, D ini adalah sebuah persegi. Kemudian dilipat-lipat. Nah, terus digambar garis-garisnya. Kayak gini ya, Dek ya, hasil lipatannya. Oke, perintahnya yang pertama, sebutkan segitiga-segitiga mana yang dihasilkan ketika segitiga AEO ditranslasi. Oke, yang kedua, sebutkan segitiga-segitiga mana yang dihasilkan ketika segitiga AEO diputar dengan O sebagai titik pusat. Oke, yang ketiga, sebutkan sumbu simetri ketika segitiga AEO dicerminkan menghasilkan segitiga BEO. Siap. Kita jawab dulu untuk yang pertama. Lihat segitiga yang dimaksud AEO itu yang mana? Yang ini. Segitiga AEO. Ya, yang diwarnai ini. Nah, untuk pertanyaan pertama, nanti kalau segitiga AEO ini ditranslasi itu diapain sih? Ditranslasi itu digeser. Digeser-geser ya. Pokoknya ditranslasi itu digeser-geser. Nanti akan menjadi segitiga-segitiga mana? Nah, agar memudahkan menjawabnya, Kak Sari udah bikin dong segitiga AEO ini pakai kertas sendiri, dijiplak. Ukurannya yang sama persis AEO. Kayak gini jadinya deh. Tuh, ini dia segitiganya. Ya. Nah, sekarang segitiga ini akan kuletakkan di posisi segitiga AEO. Sudah. Oke, nah sekarang tinggal kita geser-geser aja. Kan perintahnya yang pertama ditranslasi atau digeser. Nanti jadinya kayak gimana? Ya udah digeser. Digeser itu boleh kayak gini, ke kanan dulu. Nah, ke kanan ini ada yang cocok nggak? Nggak ada ya. Kalau mau berhenti di sini, masalahnya ini kan nggak ada garis dari titik H ke titik G. Jadi jangan. Nah, terus digeser lagi. Kak Seri ulang, dari AEO geser ke kanan, terus geser ke bawah. Tuh ada deh yang cocok tuh ya, ini cocok banget nih, segitiga OFC. Lihat tuh ya, posisinya sama persis tuh gitu. Jadi segitiga OFC inilah hasil dari penggeseran segitiga AEO atau hasil translasi dari segitiga AEO, yaitu ditranslasi ke kanan kemudian ke bawah. Tadi kan cara bergeraknya gitu ya, dari AEO menuju ke OFC. Ke kanan dulu, hop, terus belok ke bawah. Nah, gitu. Udah, jadi kita jawab ya. Hasilnya hanya segitiga OFC. Nggak ada lagi. Misalnya ini kita ulang dari AEO, kita geser ke kiri. Ya, nanti malah nggak dapat apa-apa. Memang kalau translasi itu pergeserannya harus ke kanan atau ke kiri dulu, baru ke bawah dan ke atas. Nggak boleh langsung ke bawah gini. Nggak boleh. Ya, jadi ke kanan atau ke kiri dulu. Ya sebenarnya boleh sih kalau mau langsung ke bawah, artinya ke kanan ke kirinya itu dia 0, nggak apa-apa. Oke, kemudian langsung ke bawah boleh, tetapi masalahnya di bawah ini nggak ada yang sama tuh, adanya kan segitiganya OFB atau OEB. Nah masalahnya dia nanti maunya posisinya gini, kan nggak ada garis yang di sini yang menghubungkan E dengan F. Paham ya? Jadi satu-satunya hasil translasi dari segitiga AEO adalah pergeser ke kanan terus digeser ke bawah menjadi segitiga OFC. Udah, kita jawab aja. Ini jadinya adalah segitiga OFC gitu. Oke? Nih, terima kasih. Nah, sekarang nanti kita pakai lagi segitiganya itu untuk menjawab soal yang kedua ini.
Siap ya? Yang kedua, sebutkan segitiga-segitiga mana yang dihasilkan ketika segitiga AEO sama segitiga AEO diputar dengan O sebagai titik pusat. Oke, diputar itu dirotasi ya nama lainnya. Nah, kita letakkan lagi segitiga yang tadi ke posisi segitiga AEO. Sekarang ini mau diputar nih segitiganya, tetapi O-nya ini sebagai titik pusat. Kalau titik pusat berarti nggak boleh bergerak. Nah, ini kan titik O-nya. Kita tahan pakai pensil kayak gini. Kemudian ini kita gerakkan. Nah, ada nggak yang sama nanti? Ternyata nih. Tek, jadi di sini posisinya pas banget ya. Berarti nih udah ketemu satu nih. Segitiganya segitiga apa? DHO. Kita catat ya, tadi pakai pensil yang lain, segitiga DHO. Di sini DHO. Nah, ada lagi nggak nanti? Kita lihat lagi, geser lagi aja. Geser. Tek, ternyata ada lagi nih. Nih, jadi ya, dia pas banget di posisinya. Maaf, ketutupan tangan Kak Sari. Nih. Ya, segitiga apa ini? C, G, O. Oke, terlihat ya dek ya. Pokoknya ini yang di titik O nya nggak usah dicabut nih. Ini sebagai titik pusatnya nih. C, G, O. Jadi segitiga C, G, O. Ada lagi nggak ya? Nah, kita geser lagi aja. Geser. Nah, ini pas lagi ya. Ada lagi jadi sebuah segitiga, yaitu segitiga BFO. Lihat, BFO. Nah, gitu. Kita tulis segitiga BF. Geser dikit buat nulis O. Nah, gitu. Dah ya, nih segitiganya. Gitu maksudnya. Terus nih kalau kita cabut dah boleh. Tuh ya, Dek ya. Jelas ya? Untuk yang rotasi, nih rotasi itu diputar dengan O sebagai titik pusatnya. Nanti segitiga AEO jadinya 3 buah segitiga, yaitu nah, yang pertama segitiga DHO, yang ini DHO ya, karena ini posisinya tadi gini, asal ditunjukkan satu persatu. Ini terus digeser menjadi begini, jelas ya, DHO. Kemudian lagi awalnya dari AEO lagi digeser nanti menjadi segitiga CGO. Ini sebagai titik pusatnya tetap kita geser aja. Tuh ya, titik pusatnya nggak berubah, harus tetap di O. Jadinya segitiga CGO. Lagi dari awal lagi dari segitiga AEO ya, diputar lagi dengan pusatnya di O. Berarti ini tahan. Nah, ini kita putar aja terus tek. Tuh, udah jadi satu buah segitiga lagi, yaitu BFO. Nah, ini juga udah kita catat ya, segitiga BFO. Selesai. Itu untuk soal yang kedua. Nah, sekarang soal yang ketiga. Sebutkan sumbu simetri ketika segitiga AEO, masih tetap yang ini segitiganya, dicerminkan menghasilkan segitiga BEO. BEO itu yang ini, Dek. BEO, kembali lagi ke B. Jadi segitiga awalnya AEO dicerminkan dengan sumbu simetri mana sehingga menghasilkan segitiga BEO ini. Coba ini kalau segitiga BEO-nya Kak Sari kasih kayak spiral-spiral gini ya. Nah, awalnya segitiganya yang ini dicerminkan menjadi segitiga BEO ini. Kira-kira cerminnya di mana? Tentu saja cerminnya adalah EO. Nih, kalau kita perpanjang ya, ini cerminnya. Oke, bisa disebut EO, bisa juga disebut EG. Karena EO dan EG ini adalah garis yang saling berhimpit ya, dia sama tuh, posisinya sama di sini gitu ya. Jadi kita jawabnya gimana dong Kak? Sumbu simetrinya yang mana? Boleh EO, boleh EG. Sebutkan aja dua-duanya ya. Sebutkan sumbu simetrinya. Berarti sumbu simetri EO dan EG, atau pakai kata atau juga boleh, sumbu simetri EO atau gitu ya, EG. Guru kalian pasti tahu kok maksudnya, karena kan ini namanya ruas garis ya. Ruas garis EO ini berhimpit dengan ruas garis EG. Kalau EO panjangnya adalah setengahnya EG
gitu ya. Dan memang ini sama-sama sebagai sumbu simetri dari segitiga AEO, sehingga kalau dicerminkan menghasilkan segitiga BEO. Oke, jelas ya Dek ya? Dah terjawab tiga-tiganya. Kalau gitu, waktunya pamit. Oh iya, kalau ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar atau gabung aja di dalam grupnya Kak Sari ya. Untuk gabung di grup, chat ke 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada dua macam dong, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Silahkan pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana, atau pilih gabung kedua-duanya juga boleh. Ya gabung di grup yang gratis tapi juga gabung di grup yang berbayar, boleh banget, biar pinternya makin maksimal. Amin. Oke ya, Kak Sari pamit dulu, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.